sudah melegend sekali ya. Saya tahu. Apa itu? Kaladin. Kaladin. Karena saya memakai itu dari kecil. Jadi ibu saya sudah memakai saya Kaladin itu dari kecil. Kalau kulit gatal-gatal, ya dokter ya, benar. Betul. Jadi memang produk Kaladin sudah sangat heritage, yang sudah berpuluh-puluh tahun terpercaya untuk mengatasi gatal. Pastinya. Nah nanti kemudian produk apa sih persembahan dari Galenium yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, pas banget ibu-ibu yang udah hadir di sini, silakan mau melihat ada di layar. Baik, ada di layar, nanti bisa dilihat. Kita bisa nanti setelah presentasi juga ada sesi tanya jawab. Oh, di sini ada hadiahnya? Ada hadiahnya. Kita ada. Yang patut dibanggakan adalah PT Galenium adalah perusahaan dalam negeri ya. Dalam negeri. Dalam negeri, bukan perusahaan. Medical Advisor sudah berapa lama di Galenium ini? Kebetulan sudah hampir 4 tahun. 4 tahun. Saya sebagai medical advisor di PT Galenium. Sudah banyak sekali pengalamannya. Sudah banyak dipaparkan oleh Dr. Akna. Kita menyediakan adalah 5 goodie bag. Betul. Yang langsung disediakan langsung dari PT Galenium. Jadi kepada ibu-ibu yang di depan boleh memaparkan pertanyaan dan kita langsung dijawab langsung oleh Dr. Akna dan kita akan memberikan hadiah. Betul sekali. Ya, ada goodie bag. Baru exercise, saat kita exercise, tubuh kita akan mengeluarkan panas. Panas itu tidak boleh ditahan, sehingga oleh tubuh. Kemudian juga ada fungsi untuk memperbaiki kulit itu sendiri. Nah, kalian juga brand yang terpercaya ya, sejak dahulu kala. Kemudian produk-produknya sangat bervariasi, mulai dari bedak, kemudian ada lotion, krim, gel. Kemudian kita ada juga mosquito repellent dan Kaladin gram. Mengapa Kaladin dipercaya untuk mengatasi biang keringat? Karena ada kandungan yang namanya kalamin. Kalamin untuk sebagai anti gatalnya. Kemudian ada camphora, zinc oxide sebagai antiseptik. Kemudian ada mentol dan juga 3 varian parfum yaitu original, soft comfort dan active fresh. Nah, bagaimana kalau kita gatal karena gigitan serangga? Saat serangga menggigit, nah kita akan merasakan kenapa rasanya lebih panas, lebih besar bentolnya dibandingkan biang keringat. Karena saat menggigit serangga mengeluarkan yang namanya racun. Nah, oleh karena itu kita butuh yang sediaan yang berupa krim agar penetrasinya ke dalam kulit itu lebih baik. Nah, kita sediakan yang namanya Kaladin Cream, tetap mengandung kalamin, ditambah dengan zinc oxide, camphor dan mentol. Sedangkan kita ada varian baru yaitu Kaladin Gel, jadi dia jernih, tidak lengket. Nah, itu untuk gatal karena alergi, tapi yang untuk terutama pada anak-anak di bawah usia 3 tahun. Kenapa di bawah usia 3 tahun? Karena kandungannya ekstrak yang aman dan lembut untuk kulit anak-anak. Ada hamamelis ekstrak sebagai anti peradangannya, kemudian ada pantenol untuk melembabkan, juga ada untuk gatal karena alergi. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini ada dot biru di produk Kaladin Lotion. Itu menandakan bahwa produknya bebas terbatas. Bebas terbatas maksudnya adalah tidak boleh digunakan untuk sehari-hari. Jadi khusus untuk keadaan pada gatal karena alergi. Kalau gatal karena alergi, kebayang nggak ya? Biduran. Nah, itu salah satu contoh gatal karena alergi. Gatalnya tebal biasanya, bisa lebar. Kenapa kita sarankan untuk memakai Kaladin Lotion? Karena ada yang namanya kandungan difenhidramin sebagai anti alergi. Sehingga alerginya cepat mereda, gatalnya mereda, dan merahnya pun berkurang. Nah, ini yang terbaru juga dari Kaladin, yaitu Kaladin Mosquito Repellent. Nah, beda seperti Aedes. Kita tahu Aedes itu penyebab dari demam berdarah, juga virus Zika itu disebarkan oleh Aedes aegypti. Nah, ini tidak boleh sampai masuk ke dalam mulut. Dan jangan khawatir, kita juga sudah ada uji toksisitas. Jadi tidak ditemukan pada pemeriksaan organnya tidak berbahaya. Tahun 2006, kemudian tahun 2016 untuk uji efikasinya
terlihat bahwa dia dapat melindungi dari 3 jenis nyamuk, Aedes penyebab DBD, demam berdarah dan Zika, kemudian Culex penyebab kaki gajah atau filariasis, kemudian juga Anopheles penyebab malaria. Dan dia yang kedua ini adalah uji toksisitasnya bahwa pemakaian setiap hari tidak menimbulkan efek samping apapun pada organ, sangat aman. Nah, itu paparan untuk Caladin, kesehatan kulit mulai dari biang keringat, dapat dibantu dengan penggunaan dari Caladin powder, kemudian untuk gatal karena gigitan serangga atau gigitan nyamuk dapat menggunakan Caladin cream yang bentuknya krim sehingga penetrasi obatnya akan lebih baik. Kemudian juga ada Caladin gel untuk gatal karena alergi ringan, terutama dapat digunakan pada anak-anak di bawah 3 tahun. Kemudian ada Caladin lotion yang sudah sangat terpercaya untuk gatal karena alergi. Kemudian juga ada Caladin mosquito repellent yang sudah saya paparkan. Nah, kemudian untuk topik yang kedua, untuk kesehatan kulit wanita, mungkin di antara teman-teman di sini sudah ada yang kenal dengan Oilum ya. Oilum sudah sangat terpercaya. Oilum the dry skin expert. Kita seringkali bertanya, kulit akan mudah terlihat cepat menua, kemudian kering dan keriput. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu, oh kalau saya umur sekian kulit saya berminyak. Nah, kita paparkan lebih detailnya. Pada usia 20 sampai 25 kita tahu hormon kita masih baik nih. Kemudian kelenjar minyak kita masih aktif kerjanya, jadi dia mampu melindungi kelembapan kulit kita. Nah, kalau dia masih baik, otomatis kulit akan tampak kencang, tampak halus. Nah, sedangkan mulai usia di atas 25 hingga 40 tahun, dengan pengaruh lingkungan yang semakin berat, itu akan mengurangi kerja dari kelenjar minyaknya. Selain itu, kita pernah dengar yang namanya kolagen ya di kulit. Nah, kolagen itu dia mulai berkurang jumlahnya. Otomatis kulit akan mulai terasa kering, kemudian garis-garis halusnya mulai terlihat, bahkan sampai kusam. Nah, bagaimana kalau misalkan di atas 40 tahun, apa yang akan dialami oleh kulit? Nah, kita tahu jumlah kolagennya akan sangat-sangat jauh berkurang. Otomatis kalau dia tidak ada kolagen, kerutan akan semakin dalam, akan semakin jelas. Dan pigmentasi juga akan mulai dialami oleh para wanita. Kalau kita tidak rawat sejak dini, dia akan cepat terjadi. Bahkan sebelum usia 40 mungkin sudah ada pigmen-pigmen yang timbul di kulit kita. Oleh karena itu kita harus telaten, kemudian kita harus care. Semakin bertambah usia dengan jumlah kolagen yang semakin berkurang, itu akan membuat kerutan akan semakin nyata terlihat. Mungkin ada yang belum jelas tentang kolagen. Apa sih sebenarnya kolagen itu? Kolagen sebenarnya adalah protein. Air yang dilakukan oleh kolagen akan berkurang juga. Kulit akan tampak kering, kerutan akan semakin nyata, moisturizing dan brightening yang dapat teman-teman pilih. Kemudian yang ketiga yang istimewa dan yang terbaru dari PT Galenium adalah Femina Feminine Hygiene. Nah, karena kita membahas tentang kewanitaan, tentunya kita perlu tahu seperti apa sih flora normal dari V area kita. Nah, yang paling penting di sini adalah kita tahu yang ada namanya lactobacillus. Nah, kalau kita dengar lactobacillus kesannya kok hanya dari yogurt ya atau minuman. Tidak, ternyata yang menjaga kesehatan V area kita itu adalah fungsi utama dari lactobacillus. Seperti apa? Lactobacillus nanti kita bahas. Nah, selain lactobacillus, di V area kita itu ada kuman-kuman lain yang kalau misalkan jumlah lactobacillusnya dia berkurang, kuman-kuman lain yang akan tumbuh dengan subur. Kuman, jamur, bakteri, apapun itu dia akan tumbuh dengan subur. Nah, mulailah timbul keluhan. Seperti apa?
kita kadang mengalami namanya bau tidak sedap di V area, kemudian mengalami yang namanya iritasi, bahkan sampai infeksi dan keputihan. Itu adalah hal yang sering dialami oleh daerah kewanitaan. Apa itu? Itulah yang namanya lactobacillus. Kalau semua permukaan dari V area kita dilapisi oleh lactobacillus, otomatis yang namanya jamur, yang namanya bakteri atau kuman lain, dia tidak bisa hinggap, nggak bisa nempel di V area kita. Ya, nah apa yang dibutuhkan oleh si lactobacillus untuk tumbuh dengan baik? Sadar cuma satu, pH asam. pH yang seberapa? 3,8 sampai 4,2. Dari angka tersebut 50%-nya berulang, artinya lebih dari sekali dia mengalami infeksi. Bahkan 5%-nya menjadi infeksi kronik. Kronik artinya selama 6 bulan berturut-turut dia mengalami infeksi. Bayangkan bagaimana rasanya kalau kita keputihan, infeksi kan salah satu gejala keputihan ya. Keputihan selama 6 bulan berturut-turut akan timbul rasa yang sangat tidak nyaman dan mengurangi rasa percaya diri kita sebagai wanita. Nah, slide ini menggambarkan bagaimana bisa terjadi infeksi pada V area. Mulai dari kebiasaan kita memakai pembersih yang tidak sesuai pH-nya, kemudian pembersih yang menyebabkan iritasi, baik namanya bakteri atau jamur jahat, sehingga ujung-ujungnya timbul yang namanya infeksi. Kalau sudah infeksi daerah panggul, karena kita tahu yang namanya rahim, kemudian sel telur dan sebagainya letaknya di luar kandungan. Semua hal itu dapat terjadi. pH-nya berapa yang dibutuhkan? 3,8 sampai 4,2. Kemudian apakah setiap kali dia tidak gatal, kemudian penampakan dari keputihannya jernih, kemudian tidak lengket, kemudian teman-teman akan mengalami yang namanya gatal. Selain keputihan, mengalami bacillus sudah kalah. Kumannya seperti apa? Mulai dari jamur, bakteri sampai trichomonas. Baunya yang diakibatkan oleh bakteri atau jamur sangat tidak nyaman. Dan yang perlu saya sampaikan di sini adalah masalah si istri sedang mengalami keputihan. Dua-duanya, baik istri maupun suami, kalau cuma istri yang diobati, nanti istrinya sembuh, tapi ternyata suaminya mengalami juga. Nah, infeksinya atau infeksi keputihan ini dimasukkan ke dalam kategori infeksi menular seksual, sehingga harus diobati betul oleh banyak dokter ahli kandungan dan kebidanan. Karena telah ada uji klinisnya. Uji klinisnya apa saja? Mulai kalau pH-nya kembali normal, lactobacillusnya akan tumbuh dengan baik dan dia dapat memproteksi kembali makin turun jumlahnya. Dan kita tahu ya, kalau area kewanitaan adalah area yang sensitif, tidak ada kemerahan atau bengkak sama sekali. Nah, ini adalah rangkaiannya feminine hygiene yang mengandung probiotik, bukan antiseptik. Probiotik yaitu lactobacillus. Di sini ada kepala pamnya. Kalau kita Femina Mousse ini cukup dengan usapan wax dari Femina, atau bila tidak ada pakai kuman dari sekitar rambut itu bisa masuk atau naik ke V area. Kita tidak mau itu sama. Selain kita mulai dari pembersihnya yang bentuknya mousse, bukan cair, gelnya dan deodoran yang teknis yang semuanya. Kemudian paparannya untuk presentasi 3 produk dari Galenium. Ya, sesi pertanyaan. Kulit saya mengalami sesuatu yang berbeda gitu. Kata orang sih tiduran gitu, tapi saya nggak paham tiduran itu seperti apa gitu. Karena kalau lagi tiba-tiba ini kulit saya tuh tiba-tiba gini panas, suhu tubuh panas itu, ntar tiba-tiba keluar kayak nggak digaruk tapi kayak apa sih, bentol-bentol tapi kadang-kadang terlihat seram gitu ya. Saya ngeliatnya juga nggak enak gitu. Terus udah gitu jadi gatal. Nah gatalnya itu kadang-kadang luar biasa banget gitu ya.
sampai kepala gitu. Jadi memerah gitu. Tapi saya nggak berani obatin gitu. Takutnya kata orang itu alergi. Akhirnya ya diemin aja. Tapi kadang-kadang kalau udah didiemin, gatalnya sudah mendingan, dia hilang sendiri. Tapi bisa dihitung itu sehari itu bisa 2 atau 3 kali gitu. Tapi berjam-jam gitu. Misalkan 5 jam sekali gitu. Jadi saya suka ngitung, kok kenapa kejadiannya pas jam segini gitu ya. Kadang-kadang kalau udah mau menjelang waktunya Isya gitu, itu mulai itu. Atau kalau enggak mau menjelang tidur. Jadi gatalnya itu luar biasa gitu. Bagaimana ya solusinya? Pasti. Tentang bidu. Tebal, ya kan, bisa luas, bisa lokal. Kalau digaruk makin luas ya, Dok? Biasanya makin luas. Nah, hebatnya begitu faktor pencetusnya hilang, tidak berbekas. Seperti itu ya Bu ya. Nah, itu khas sekali biduran. Yang paling penting pada orang yang mengalami alergi seperti ini adalah tahu pencetusnya. Nah, kalau Ibu cerita jamnya nggak tentu nih gitu kan. Kemungkinan besar kalau berdasarkan cerita Ibu tadi adalah penyebabnya karena debu. Kita tahu udara panas itu kan debu banyak sekali ya. Nah, itu mudah mencetuskan pada Ibu. Apa yang harus dilakukan? Kalau Ibu mengalami namanya biduran, selain harus tahu penyebabnya karena apa atau pencetusnya karena apa, ada langkah baiknya adalah Ibu mandi. Mandi itu pakai air biasa ya, jangan air yang hangat. Pakai air biasa, dia akan otomatis mendinginkan kulit. Kalau kondisinya tidak memungkinkan Ibu untuk mandi, Ibu dapat kompres. Misalkan ada air dingin, ya kita pakai washcloth atau handuk kecil, kemudian kita tempelkan di kulit. Itu kan rasanya panas ya. Selain panas, gatal juga ya kan. Ibu bisa kompres. Misalkan dia lokal. Kalau lokal Ibu bisa kompres sampai dia dingin, sampai dia tenang kulitnya. Lalu baru gunakan yang namanya Caladin lotion. Kenapa saya sarankan Caladin lotion? Karena dia mengandung yang namanya difenidramin. Difenidramin yang sebagai anti alergi. Kita kali ini sampai ketemu lagi di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai buat talk show yang pertama. Nanti kita akan lanjut